Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi Nama Budaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Zainal Arifin dalam program Mahasiswa Berbicara. Pada kali ini merupakan tayangan perdana dari program Mahasiswa Berbicara. Dan pada kali ini kita kedatangan tamu perdana yang cukup spesial dari kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Jambi. Mungkin sebelum kita masuk dalam obrolan kita malam ini, mungkin bisa perkenalan dulu dari teman-teman kakak mahasiswa ini dari program di mana kak? Dari program studi apa kita guys? PPKN. Oke, dari PPKN. PPKN itu apa sih kak? Kepanjangannya kak? Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Dari angkatan? 2022. Mungkin dari kakak sebelah perkenalan namanya siapa kak? Perkenalkan, nama saya Amara Andini dari program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi. Oke, yang sebelah saya nih Amara Andini. Mungkin lanjut sampai ke abangnya. Oke, mungkin saya paling ganteng di sini ya. Perkenalkan, nama saya Farid Maulana, biasa dipanggil Farid dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Lanjut kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Dihevin Atia dari Prodi PPKN Universitas Jambi. Mungkin saya yang paling terakhir, yang paling cantik dan manis. Yes. Perkenalkan, nama saya Bulang Tafianti dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke, dari kakak-kakak ini kita akan membahas mengenai hukum yang ada di dunia internasional. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita berada di mana nih kak? Kita berada di tempat dialog. Ya, kita malam hari ini disponsori oleh Dialog Gue yang ada di Mendalo. Jangan lupa datang ya. Oke kak, mungkin nanti kalau misalkan haus atau apa bisa diminum langsung. Ya. Oke. Baiklah. Nah, kita masuk ke dalam obrolan. Kita santai-santai aja ya kak ya. Ya bang. Nah, pertama-tama nih, kita kan hari-hari terakhir nih banyak ya kayak FYP di TikTok gitu kan ya yang mengenai serangan antara Iran dan Israel, Ya. ya kan? Nah, itu menurut jangan masuk ke situ dulu. Kita tanya dulu dalam hukum internasional. Menurut kakak-kakaknya, hukum internasional itu apa sih? Mungkin dari satu-satu dulu. Dari Boleh. siapa dulu? Mungkin dari saya dulu. Oke, dari Kak Bulan dulu. Iya, nah menurut saya itu hukum internasional itu ialah perjanjian antara negara antara negara satu dan negara lainnya, begitu. Mungkin secara singkat begitu. Lanjut ke siapa lagi nih? Oke, kalau menurut saya sendiri, hukum internasional itu adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara. Oke, kalau dari saya sih hukum internasional itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jadi seperti perjanjian dalam suatu negara. Baik, mungkin dari saya hukum internasional itu merupakan hukum yang mengatur antara hubungan negara dengan negara lain. Oke, jadi pada kesimpulannya hukum internasional juga seperangkat aturan atau kesepakatan antar negara begitu ya? Ya, kurang lebihnya begitu. Oke, tapi sebelumnya maaf ya teman-teman yang ada di rumah, ini suaranya kurang ada jelas karena memang kami ada di rooftop di Cafe Dialog Gue. Jadi di Dialog Gue ini ada beberapa ruangan dan ini ada di rooftopnya. Nah, kita masuk ke dalam hukum internasionalnya. Kalau menurut kakak-kakak mahasiswa nih, yang pasti sedikit banyak tahu lah tentang hukum internasional. Bagaimana sih penerapannya dalam kehidupan global sekarang nih? Apakah udah sesuai dengan hukum yang ada atau memang tidak sesuai gitu? Kalau dilihat sih dari hukum internasional sebenarnya itu udah diterapkan sesuai, tapi ada di sisi lain itu ada yang belum sesuai, seperti contohnya Palestina dan Israel kan. Nah itu tuh sudah dibahas di PBB yang dimana negara tersebut harus kita damaikan, ternyata tidak bisa didamaikan gitu sih kak. Jadi bagaimana negara-negara ini bersepakat bahwa bagaimana caranya supaya antara kedua negara tersebut bisa berdamai. Jadi begitu kayaknya. Kalau mungkin dari kakak yang lainnya? Yang
sih sudah diterapkan di hukum internasional itu, cuman mungkin karena ada oknum lain itu yang membuat hukum internasionalnya tidak berjalan gitu. Contohnya tadi peperangan antara Israel dan Palestina. Jadi pada dasarnya itu hukum internasional atau hukum lah itu memang sudah sesuai dengan aturan ya kak ya. Cuman memang ada beberapa pihak yang memang dia ada kepentingan tersendiri. Belum mau menerima aja. Ya. Jadi kayak ya dia tuh kayak berat kata egois gitu ya. Ya. Hanya untuk menguntungkan pihaknya sendiri Cuma gitu. memikirkan pihak dia sendiri gitu, Ya. tidak memikirkan pihak lain Betul, gitu. betul. Padahal kan hukum dibentuk itu kan untuk menertibkan, betul kan? Apalagi kalau hukum internasional berarti untuk menertibkan kehidupan berbangsa dalam internasional. Nah kita lanjut ke kakak tahu nggak tentang isu-isu Iran dengan Israel yang kemarin apa ya 100 serangan ya yang digencarkan dari Iran ke Israel ini memang dia menyerang ke pemukiman Israel ini. Ada perjanjian apa di peperangan itu dilakukan oleh arus anggota. Bagaimana ya? Apa peperangan itu tidak boleh dilakukan oleh warga sipil, nah warga sipil. Tetapi pas peperangan itu mereka menyerang warga sipil ya sih kayak gitu enggak? Ya kan? Iya. Bener kayaknya saya minum dulu ya kak ya. Ya. Ayo, sini, Kak. Apa? Kalian juga boleh minum. Nah, ini dulu. Nah, jadi itu seharusnya itu kan harus menyerang, tidak boleh menyerang apa warga sipil, tetapi negara Iran nggak sih? Iya, Iran. Nah, itu menyerang warga sipil, di mana mereka pun seperti melakukan gitu. Sedikit banyaknya saya baca kak ya di internet itu, apalagi hari-hari terakhir ini banyak banget kayak tiap hari itu ada aja serangan dari Iran maupun Israel itu dalam hukum internasional tuh ada namanya hukum apa kak? Sepakatan apa? Dalam perang tuh hukum konvensi Jenewa ya. Nah itu berarti konvensi Jenewa ini kesepakatan yang dia mengatur tentang aturan dalam perang gitu ya, jadi nggak boleh menyerang warga sipil gitu ya? Ya, di perjanjian Jenewa tadi, nah itu tuh tidak boleh menyerang warga sipil, yang dimana warga sipil itu kan harus dilindungi gitu nah. Jadi pas di peperangan antara Palestina dan Israel itu warga sipil diperangi gitu, jadi mengincar janji gitu. Berarti kayak tidak melaksanakan hukum yang ada gitu ya. Baik yang dari berpuluh-puluh tahun kayak Palestina dari Israel dan akhir-akhir ini Israel dengan Iran gitu ya. Ya. Sebenarnya hukum itu dibentuk ya untuk menjaga, Ya ditaati. Cuma, Ya. kenapa negara-negara ini kok tidak bisa menaati gitu ya? Tapi itu sih jadi pertanyaan Ya. gitu. Kok hukum dibuat untuk dilanggar Ya. gitu? Tapi kan enggak. Kalau dari kakak-kakak nih ada nggak sih kayak diskusi-diskusi tentang hukum internasional ini selama di kampus itu? Ada sih, ada. Dan mata kuliahnya juga ada. Ada ya? Apa mata kuliahnya kak? Hukum internasional. Hukum internasional juga. Itu berarti membahas tentang hukum internasional, hukum antar bangsa, antar Ya. negara gitu. Subjek hukum internasional. Dan juga beberapa kasus yang ada di Indonesia itu juga kayaknya menganut hukum internasional juga ya. Yang kayak di mana ya itu antara ini kasus pengambilan Pulau Natuna itu ya dengan di Laut Cina itu ya, Tiongkok itu ya. Ya. Itu juga yang hukum Cina itu ya? Iya, Cina itu yang juga dia- itu. Kita lanjut lagi ke tadi udah bahas apa sih kak? Udah hukum internasional sudah kita bahas. Ya. Asasnya, lalu juga pengertiannya juga kita bahas. Lalu contoh kasusnya, lalu sebagai mahasiswa nih yang memiliki intelektual lah ya. Ya. Gimana kak lagi? Intelektual. Gila ya guys. Nah, itu solusi dari kakak-kakaknya apa sih? Dari kita ambil kasus aja contoh dari Israel dengan Palestina yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka berperang.
Mungkin solusi dari saya pribadi ya, di mana aturan itu dibuat harus ditaati, jangan diingkari, yang dimana negara itu harus harus kan perjanjian hubungan antara negara-negara kan. Nah, jika antara dua negara ini tidak damai atau apa, itu perangan bakalan terus terjadi, tidak bakalan terjadinya persaudaraan antara kedua negara tersebut. Mungkin pemerintah gimana ya, supaya negara itu harus mentaati peraturan itu harus diperkuat lagi. Seharusnya supaya orang tuh tidak mudah melakukan lagi gitu, supaya sudah jerah dan juga sanksi itu harus diperkuat, diperkuat lagi. Kan sekarang tuh sanksinya lumayan tidak jelas gitu, nah kayak aturannya tuh jadi mudah dilanggar jadinya, karena sanksinya ini tuh tadi tidak membuat orang jerah, terlalu ringan ya. Dan juga selama ini hukum internasional itu dilanggar sama negara-negara besar gak sih Kak? Iya. Kayak Amerika Serikat. Yang belakangnya negara besar. Ya benar, kayak misalkan gejolak antara Palestina dengan Israel itu kan ada negara-negara gede yang di belakangnya mereka sponsor itu. Makanya mereka negara kecil itu berani untuk maju ke depan. Kenapa? Karena di belakang itu negara besar. Jadi begitu. Yang mungkin Palestina ya bukan kita mengklaim tentang Israel, tapi kita mendukung satu pihak manapun ya. Iya, mungkin Israel itu nggak ada backingan belakangnya gitu. Nah, makanya mereka ya bertahan dengan sendirinya gitu. Sedangkan di Palestina ini di belakang itu negara besar, jadi mereka itu bisa berani, powernya tuh besar gitu. Jadi gitu. Dari negara-negara besar aja mereka pada melanggar. Padahal kan di PBB itu kan mereka kan yang punya status tinggi ya, kayak ibarat kata tuh VVIP-nya lah gitu di dunia internasional, kayak Amerika, Tiongkok dan ya itu. Tapi mereka malah sebagai yang komando tapi tidak mencerminkan hukum itu ada gitu. Apalagi negara-negara kecil, negara gede aja mereka nggak ini, apalagi negara gede juga. Negara kecil ikut. Iya. Ikut. Gitu. Jadi kayak sebenarnya mau dilanjutin nggak sih Kak untuk hukum kayak hukum internasional kayak gini tuh? Seharusnya sih dilanjutin deh sih supaya aturan, tapi dilanjutin tuh juga membuat aturannya itu harus dipertegaskan. Itu gunanya untuk dilanjutkan. Kalau sekadar seperti ini ya buat apa gitu? Kan percuma gitu. Seharusnya ya Harus ditingkatkan lagi. Sanksinya harus lebih ditingkatkan lagi. Supaya gitu ya. Supaya dia menjalankan aturan yang ada. Dan kita hidup berdampingan damai Ya. Kan nggak enak nih. Ini perang, di sini perang gitu. Nah, kan kita kan juga nggak bisa nih dukung yang mana negara mana gitu. Nah. Dan perangnya dunia ini, perang beberapa negara juga imbasnya ke negara kita juga, baik ekonomi, terus juga politik juga imbasnya ke kita juga gitu. Negara-negara kecil kayak kita kan, kayak negara berkembang, negara maju itu kan kena imbasnya dari itu, efek itu. Terdampak. Jadi emang ya kami mohon banget lah ya sama negara-negara besar ya yang punya kuasa, punya power lebih itu, tolonglah berpikir untuk lebih matang lagi gitu. Jangan cuma mentang-mentang dia punya kuasa gitu. Saya gitu. Gue yang punya, kata orang sekarang, anak muda sekarang, gue yang punya kuasa, gue yang ini gitu. Kalau dulu harta, tahta, senjata. Kalau mereka punya senjata, mereka semuanya gitu. Kalau sekarang beda, apalagi gue sekarang kuasa, tahta, ya gitu aja. Terus kan juga selama ini ya, itu yang saya lihat itu yang perang banyak banget beberapa negara. Cuman dibaliknya itu cuma dua negara gitu kan, antara barat dengan timur. Yang baratnya Amerika, yang timur ini Rusia, Cina gitu kan ya. Jadi kayak yang negara kecil itu kayak apa ya?
kayak pion-pion suruh maju gitu. Ah. Yang punya negara gede ini dia nggak ada imbasnya sama sekali. Iya. Kan kata orang sekarang tuh adu mekanik antara dua negara besar gitu. Tapi yang disuruh negara-negara kecil. Negara kecil yang jadi imbasnya gitu. Iya. Nah, kalau negara tahu mungkin negara Indonesia nih Iya. mau ke Amerika kayak Bisa. gimana ke Rusia, mau ke Rusia nanti Amerika bilang kayak mana kan. Jadi kita sebagai negara kecil kan jadi bingung mau ikut di mana gitu. Oke, udah panjang lebarnya kita ngobrolin tentang hukum internasional dengan isu-isunya, dengan implementasi di dunia internasional bagaimana. Jadi pada kesimpulannya, hukum internasional adalah hukum yang mengatur tentang kehidupan berbangsa di dunia internasional. Jadi itu adalah seperangkat aturan kesepakatan antar negara-negara dalam menjalankan kehidupan. Iya gitu. Dan juga selama ini banyak sekali kasus-kasus itu solusinya adalah ya kita harus sadar bahwa kita ini hidup berdampingan. Kita nggak bisa hidup satu negara dengan satu negara lain. Kita semuanya antara negara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika itu kita saling bergantung. Iya. Iya, jadi- Saling membutuhkan. Saling Betul, membutuhkan betul. ya. Jadi kita harus hidup berdamai Iya. dalam dunia internasional. Internasional. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan singkat bersama dengan teman-teman kita dari mahasiswa PPKN. Oh mungkin Pak, mungkin ada salah omong atau Iya. bicara betul atau benarnya, tapi mohon maaf. Iya, sama-sama. Nah, jangan dihujat ya guys. Gitu. Jangan, Biasa kayak kami kan masih Baik. perdana, jadi kayak ada rasa deg-degannya. Deg-degan, ya. Nah, jadi ngomong aja udah Iya. gitu. Dan juga ini program yang ayah pertama. Ah. Jadi kakak-kakak ini sangat istimewa. Nah, Jadi iya. bukan tamu pertama. Itu tahun pertama Iya, ya. benar Karena banget. spesial ya guys. Besok jangan sungkan-sungkan datang lagi ke program ini. Aman. Mungkin nanti panggil aja kami, oke? Siap. Kami siap membantu. Mungkin itu aja teman-teman obrolan kita pada tayangan kali ini. Kita tunggu obrolan-obrolan selanjutnya dalam mahasiswa berbicara.